Oke, welcome back Commander ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang video yang satu ini, guys. Nah, video yang satu ini, guys, tentang tips agar power tidak turun terlalu jauh saat diserang ya. Nah, jadi ya karena itu kan tutorial cuma 1 menit ya, jadi otomatis nggak bisa itu dijelaskan semua secara lengkap. Lu misalnya nyuruh guru matematika lu ngejelasin aljabar dalam tempo waktu 1 menit, pasti nggak bisa pasti kayak tutorialnya itu nggak lengkap, atau kalau yang temperamen tinggi pasti dianggapnya itu sesat gitu ya. Oke, kita bahas secara fullnya di sini, guys. Jadi ini tentang power hero yang berkaitan dengan troops ya. Oke, nah juga ada yang bertanya, Bang, tolong jelasin tentang checklist tembok. Nah, oke guys ya, kita akan coba jelaskan ya. Nanti kalau ada kurang lebihnya boleh ditambahin ya. Jadi gue bukannya kayak menggurui, tapi kita belajar bareng, guys. Dan gue juga menjelaskan ini cuma berdasarkan pengalaman gue ya. Tapi kayaknya sih menurut sumber yang gue dapat juga kurang lebih nanti informasinya seperti itu. Jadi yang pertama, guys, tentang power ya. Ada yang namanya power drop, itu yang sangat signifikan mempengaruhi power komandan ya. Nah, ketika tembok itu dicentang, itu artinya troops kamu bisa bertempur habis-habisan ngelawan penyerang, guys. Nah, kalau penyerangnya lebih kuat, otomatis troop kamu bisa banyak yang mati. Bahkan kalau base kamu terbang, itu artinya troops kamu habis mati semua, kecuali yang di rumah sakit kayak gitu, guys. Makanya turunnya itu bisa separuh lebih kalau base nya sampai terbang. Nah, untuk lebih jelasnya gue jelasin pelan-pelan secara terperinci satu-satu gitu ya. Jadi ada 2 skenario ketika base kamu diserang. Nah, gue pisahin ya. Jadi skenario pertama itu ketika kamu online, dan skenario kedua nanti pas kamu offline. Nah, kita bahas dulu yang pertama, pas kamu online terus diserang. Nah, dalam posisi seperti ini ketika kamu online ya, guys ya, kalau itu memang lagi misalnya ya, yang nyerang itu bukan karena event basmi musuh, jadi dia kayak cuma nyelesain misi serang komando yang harian itu, guys. Nah, jadi gunanya tembok kamu tidak dicentang ketika ada orang yang seperti itu menjalankan misinya terus nyerang base kamu, maka power kamu nggak akan terlalu terpengaruh oleh serangan itu. Jadi sebenarnya memang keseimbangan gamenya itu seperti itu. Jadi ketika tembok kamu tidak dicentang, manfaatnya salah satunya itu, guys. Power kamu tidak akan turun terlalu jauh, karena juga penyerangnya itu cuma menjalankan misi untuk serang komando, dan serang komando itu misinya cuma 1 kali. Jadi nggak bakalan sampai terbang gitu. Nah, yang kedua, mungkin yang nyerang kamu lagi ada dendam. Misalnya mereka satu aliansi gitu ya. Nah, kalau kayak gini situasinya, mau kamu checklist, mau kamu nggak checklist, sama aja, guys. Mereka pasti akan nyerang sampai base kamu terbang. Jadi kamu checklist pun tetap akan kalah, kamu nggak checklist pun juga tetap akan kalah, karena mereka nyerangnya rame-rame gitu. Satu aliansi nyerang kamu. Biasanya ini untuk player yang barusan keluar dari aliansi tanpa pamit. Gue aja dulu yang keluar dari aliansi pamit masih tetap disegituin, guys. Jadi gue itu beberapa kali di-kick dari aliansi. Bahkan ketika masih di aliansi, sebelum dulu si Devi Itsuki jadi presiden di Capitol dan ngatur seluruh server 1170 ya, gue sering kali diterbangin base nya, guys. Dan gue juga waktu itu ya masih tolol lah. Jadi kayak base diterbangin ya biasa aja. Mungkin sampai sekarang pun kalau ada orang yang nyerang base gue sampai base gue terbang juga biasa aja sih. Kemarin juga ada kok, kayaknya ada kok. Dan ya kita player dewasa, beda sama player bocil yang kayak gampang baperan gitu ya, atau banyak drama gitu ya. Kalau gue sih sorry ya untuk yang kayak gitu-gitu. Gue aja main game ini terus terang ya, karena gue juga ini, guys, berpejuang konten gitu loh. Nah, berarti lu main game ini bukan karena suka sama gamenya, Bang. Suka-suka, guys, suka tetap suka, tapi tetap gue kayak lebih fokusnya nge-kontennya. Jadi kayak bikin tutorial, bikin konten-konten kayak gitu, lucu-lucuan kayak gitu-gitu. Jadi gue harap untuk kalian penonton gue ya, jangan mudah baperan.
Oke, kalian harus belajar dewasa di game ini. Jangan kayak game sebelah ya, yang dewasa jadi bocil, main game jadi berkata-kata kotor kayak gitu ya. Tahu kan yang gue maksud? Nah, gue juga main game itu masalahnya. Oke guys, lanjut ya. Jadi tadi ya, skenario pertama ketika kamu online diserang oleh orang yang sedang menyelesaikan misi serang komando, it's okay. Terus diserang oleh satu aliansi. Ya, mau gimana, lu centang nggak centang sama aja men, kayak gitu. Jadi menurut gue lebih baik nggak dicentang. Terus yang ketiga ini yang agak merugikan sih ya, tapi gimana ya, ini tuh sangat langka apalagi di server yang damai seperti 1170. Skenario nya gimana bang? Skenario yang ketiga, ketika kamu online kamu diserang oleh level haki yang di bawah kamu karena dia ngincer koin kamu. Biasanya ada player yang mau ngupgrade, dia kehabisan koin men, akhirnya dia nyerang commander yang koinnya banyak. Kamu di scout, kalau koinnya banyak langsung diserang. Misalnya kamu haki 25, yang nyerang haki 20, itu dapatnya banyak men koinnya. Dan kalau situasinya kayak gitu, maka akan menjadi kerugian ketika kamu nggak nyentang base, nggak nyentang tembok maksudku ya. Jadi terus kamu nggak bertempur untuk melindungi resource kamu. Tapi hal ini tuh nggak berguna lagi kalau di server yang damai, karena di server yang damai sesama commanders dalam server itu nggak boleh saling serang. Nah jadi kayak gitu guys, kecuali yang nggak punya aliansi. Nah kalau kamu punya aliansi, jadi kayaknya 3 case ini ya kamu tetap aman sih meskipun nggak nyentang tembok, asalkan kamu aktif gitu loh. Jadi kalau kamu aktif ya, tadi ya skenario-nya ada 3. Kamu diserang orang yang jalankan misi, ya diserang sekali it's okay lah men. Jadi tetap aja jangan centang tembok. Yang kedua, kamu diserang seluruh aliansi, diserang rame-rame, dikeroyok. Nah ini kamu centang, kamu nggak centang sama aja. Jadi menurutku lebih baik nggak dicentang. Terus skenario yang ketiga, kamu diserang untuk maling resource. Nah maling resource di 1170 nggak boleh ya, karena sesama server gitu ya, kemudian yang ada aliansinya gitu ya, nggak boleh diserang. Jadi kamu asalkan join aliansi kamu sudah aman lah resource-nya, bisa dikatakan seperti itu. Nah yang keempat, skenario nya ketika basmi musuh. Ini agak ribet men, mau dijelaskan kalau pas lagi nggak eventnya. Jadi nanti gue coba jelaskan pas event basmi musuh ya, tapi gue kasih ringkasannya aja. Kalau kamu online di hari Sabtu, kamu nggak pakai cangkang, terus kamu diserang, otomatis satu-satunya tindakan yang kamu bisa lakukan adalah kamu teleportasi dengan cara serang musuh. Nanti kamu akan teleportasi ke warzone musuh. Dan ketika teleportasi itu jangan di lokasinya musuh ya, kamu harus acak gitu loh, di tempat yang jauh dari titik kumpul musuh, titik kumpul aliansi musuh itu kamu ngejauh. Jadi intinya kamu lari lah ke warzone musuh di tempat yang pojok-pojok yang aman. Habis itu kalau dikejar langsung teleport balik sampai kamu bisa ngaktifin shield. Ini kalau kamu aktif ya. Tapi misalnya bang, yang nyerang aku levelnya kroco-kroco, nggak terlalu kuat, aku bisa ngadepin. Oke, kalau kamu scout misalnya memang level hakinya di bawah kamu ya, maka kamu boleh centang tembok kali ini. Centang tembok, kamu rally dia, kamu minta garnisum juga, kamu rallynya minta bantuan teman-teman satu aliansi. Nah itu bisa kamu melawan ya guys ya. Intinya sih nanti kalau mereka kayak hakinya di bawah kamu pasti kalah lah, apalagi kalau kamu rally gitu. Jadi itu aja sih kayaknya momen dimana kamu bisa nyentang tembok kalau menurut aku ya. Karena banyak orang di video short ini ya, dia bilangnya ini tutorial sesat lah. Gimana tutorial itu cuma 1 menit men, nggak akan muat gitu loh kalau dijelaskan secara detail. Makanya ini dibikin video panjangnya. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke ya, untuk basmi musuh ini nanti gue jelaskan untuk mungkin agak di belakang ya, kalau memangnya waktunya nggak nutut ya. Nggak nutut, nggak nyampe gitu ya. Nutut itu bahasa Jawa.
nggak apa-apa lah bahasanya dicampur-campur biar kalian itu ngerti dikit-dikit gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan 4 skenario ketika kamu online ya. Jadi 3 ini kamu nggak usah centang tembok. Terus yang 1 ini situasional ya, tergantung yang nyerang juga. Kamu kan online, kamu bisa lihat hakinya di bawah atau di atas kamu. Kalau di atas ya lari, teleport. Kalau di bawah kamu ya rally dan garnisum. Oke, down ya bang ya. Oke, down bang. Sekarang skenario kalau kamu lagi offline alias AFK. Ya sebenarnya dijelasin kayak gini tuh percuma men. Kayak gue jelasin tutorial user link biar level 15 di menit ke-8, tapi menit 1-5 kamu AFK, kamu offline. Ya percuma, ini bukan tutorial, ini namanya kayak konten ngeprank gitu loh. Jadi skenario yang ketika kamu offline dan kamu diserang musuh, mau seperti apa ya guys ya, power kamu itu riskan, tetap habis gitu loh. Mau kamu centang tembok, kamu nggak centang tembok ya. Misalnya kamu centang tembok ya kan, terus kamu diserang oleh komandan yang sedang misi untuk serang komandan ya, yang misi harian. Kamu diserang oleh seorang yang sedang menyelesaikan misi harian. Maka kalau kejadian pas kamu offline dan kamu posisinya itu nggak centang tembok, kayaknya itu lebih aman men. Jadi kayak power kamu nggak akan berkurang gitu loh, karena dia pasti nyerangnya cuman sekali, karena tugas atau misi hariannya itu cuman sekali. Kalau kamu centang tembok dan dia nyerangnya juga pakai tentara atau skuad terbaiknya, power kamu malah bakalan berkurang, karena troops kamu akan banyak yang mati ketika diserang itu. Jadi malah rugi kamu kalau nyentang tembok itu. Jadi case yang pertama gitu. Case yang kedua, kalau kamu offline terus kamu dikeroyok satu aliansi, ya sama aja men. Kamu offline atau online akan sama aja, tetap aja kamu akan terbang melayang bebas kayak gitu ya. Jadi kalau kamu offline terus diserang, dikeroyok satu aliansi, ya tetap aja kamu online offline kayaknya nggak pengaruh sih. Kamu bakalan kayak tetap terbang gitu loh, kayak tetap habis separuh lebih mungkin ya, powermu akan berkurangnya segitu. Memang sakit sih. Kemudian case yang ketiga, kalau ada maling resource. Nah ini maling resource itu bisa jadi ketika hari Sabtu orang dari Warzone lain guys. Jadi mungkin aku saranin kalau kamu offline, tapi di hari Sabtu kalau offline pasang seal nggak sih? Iya kan? Jadi kayak sebenarnya memang lebih baik nggak dicentang aja temboknya itu. Ya memang tutorialku itu memang kayak gitu. Lebih baik nggak dicentang. Kalau memang hari Sabtu kamu takut ada maling, ada yang nyerang satu aliansi atau apa-apa, kan basmi musuh memang pasti dari kayak warlord kamu, dari ketua aliansi kamu pasti nyuruh pakai cangkang kalau kamu offline ya kan. Jadi kayak mau centang nggak centang sama aja, lebih baik nggak dicentang kayak gitu men. Karena nanti kalau pas kamu offline-nya sampai shieldmu habis terus kamu diserang orang, ya terus powermu akan turun gitu loh. Biasanya kan orang nyerang itu kan kayak misi harian kayak gitu-gitu. Tapi kalau kamu sudah punya aliansi dan kamu berada di zona nyaman, maksudnya di warzone yang damai, ya nggak bakalan ngaruh sebenarnya ya. Kayak orang pasti nyerangnya yang nggak punya aliansi gitu. Itu skenario yang ketiga. Nah, skenario yang keempat, ketika basmi musuh, terus kamu offline, terus kamu nggak pakai cangkang. Ini tembaknya dicentang apa enggak bang? Jadi gini guys ya, mungkin sama aja, bakalan sama-sama terbang. Tapi biasanya ya, orang-orang yang ngincer poin duel aliansi yang tinggi, dia itu paling nyerangnya cuma 1, 2, 3 kali pakai squad. Kan rata-rata orang kan cuma punya 3 squad ya, kecuali yang benar-benar sultan punya 4 squad. Nah, kalau dia nyerang 3 squad 1 kali, kira-kira base kamu itu nggak bakalan terbang.
Nah, kalau base kamu nggak bakalan terbang, itu artinya kamu nggak perlu centang tembok, men. Beneran. Memang posisinya itu sama-sama sulit karena kamu sudah hari Sabtu nggak pakai cangkang, offline pula, ya kan? Tapi kalau kamu nggak centang tembok, kalau kamu ketemu orang-orang yang memang ngejarnya poin tinggi, ya mereka itu kayak cuma nyerang 1, 2, 3 kali base-base yang di garnisum atau yang temboknya dicentang. Karena yang temboknya dicentang diserang 3 kali itu poin killnya tinggi banget, dan poin duelnya juga pasti tinggi gitu loh. Jadi mereka kayak nyerang base ini 1, 2, 3, squadnya sudah balik nyerang base lain 1, 2, 3, dan mereka tuh kayak nyekot terus pilih-pilih yang ada pasukan penjaganya yang dicentang, maksudnya gitu. Nah, jadi lebih untung yang enggak dicentang, dengan asumsi kamu ketika jam 9 atau jam 10 segera online. Jadi ketika kamu tahu basemu dibakar, ya kamu online. Nah, kamu bisa ambil tindakan, entah kamu lari teleport, entah kamu minta garnisum, sampai nunggu kamu bisa ngaktifin cangkang atau selimut ya, atau shield kayak gitu guys. Ternyata gue nggak sempet ya bahas yang basmi musuhnya, jadi mungkin gue bahasnya di next video aja. Oke guys, kurang lebih penjelasannya seperti itu tentang centang tembok.